lebih fokus kepada sumber suara. Ya, tadi khusus ya, materi yang akan dibahas oleh beliau adalah Ramadan merubahku. Tolong mungkin nanti faedah-faedah dari yang beliau sampaikan bisa catat, dan jika ada pertanyaan bisa dilayangkan langsung oleh penanya atau melalui sumber kertas. Ya, alhamdulillah seperti itu saja kepada beliau dari Fadil Muskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, ikhwan dan akhwat, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan kepada kita kasih sayang dan juga rahmatnya, terutama di bulan Ramadan. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan juga nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, hingga Allah dengan kekuasaannya dan juga dengan kasih sayangnya Allah pertemukan kita kembali di masjid yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi, dan juga di waktu yang mulia di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah dari hijrah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang merupakan kesempatan bagi setiap kita, bagi kita semua yang Allah Subhanahu wa taala berikan nafas, untuk berusaha semaksimal mungkin menjadikan bulan Ramadan sebagai momen, sebagai waktu yang sangat berharga agar kita semua berubah, agar kita semua merubah keadaan sebelum kita datang atau sebelum Ramadan itu datang menghampiri kita. Dan saat ini Ramadan masih bersama kita dan masuk pada hari yang ke-7. Selawat dan salam kita serahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala teladan, dijadikan sebagai panutan untuk umat manusia hingga akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengajak kaum muslimin untuk memanfaatkan pertemuan mereka dengan bulan Ramadan dengan banyak sekali kebaikan yang akan membuat, kalau seandainya jamaah satu ibadah saja benar-benar mereka laksanakan sesuai dengan contoh Nabi SAW, niscaya akan merubah kehidupan seorang hamba. Apalagi bukan hanya satu, banyak sekali ibadah yang Nabi SAW jadikan di bulan Ramadan untuk kita semua jamaah sekalian merubah diri kita semua, untuk membuat kita benar-benar menjadi hamba yang Allah Subhanahu wa taala rubah keadaannya, yang sebelumnya berada di bulan selain bulan Ramadan tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempraktekkan kepada kita ibadah-ibadah yang sepatutnya setiap muslim, setiap muslimah berubah keadaannya setelah bulan Ramadan itu meninggalkan kita. Sebelum ana masuk dalam tema pembahasan kita kali ini, hendaknya kita merenungkan jamaah sekalian. Sudah 7 hari kita lewati. Sudah berapa hari jamaah? 7 hari. Sudahkah antum menjadikan pertemuan antum dengan bulan Ramadan adanya perubahan dalam kehidupan antum? Sudahkah 7 hari yang antum lewati, yang kita lewati pada bulan Ramadan membuat antum berubah keadaannya? Karena kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, la taj'al yaumu shaumika mithla yaumi fitrika, atau kama qala radhiyallahu taala anhu. Janganlah kalian jadikan hari-hari puasamu di bulan Ramadan sama dengan hari-hari ketika engkau tidak berada di bulan Ramadan. Harusnya berubah. Seorang muslim, seorang muslimah saat datang musim kebaikan, dia akan merubah kehidupannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan Ramadan penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, penuh dengan kemuliaan. Siapa yang belum berubah keadaannya, padahal bulan Ramadan sudah menghampirinya, taat. Marilah jamaah sekalian kita kembali merenungkan agar kita benar-benar mengetahui tentang keutamaan serta kemuliaan bulan Ramadan yang mudah-mudahan menjadi bekal untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Jauzi rahimahullahu taala pernah mengatakan dalam sebuah kitabnya beliau, kata beliau, "Lau tamanna ahlul kubur la tamannau an yarji'u yauman wahidan fi Ramadan." Kalau seandainya penghuni kubur mereka berangan-angan, niscaya mereka berangan-angan agar Allah menghidupkan kembali mereka 1 hari saja. Untuk apa, Pak? Untuk merubah keadaan mereka, untuk merubah apa yang telah mereka dapatkan dari kenikmatan. Karena mereka sudah melihat kenikmatan jamaah. Apa yang didapatkan oleh seorang hamba di alam kubur
ketika dia bertemu dengan satu hari di bulan Ramadan. Dia ingin berubah. Ya Allah, aku ingin memanfaatkan benar-benar satu hari saja di bulan Ramadan agar aku bisa mendapatkan balasan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk. Jemaah, mereka enggak minta satu bulan, mereka tidak minta satu pekan, mereka minta satu hari saja. Maka kajian ini semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya membuat kita beberapa hari ke depan, masih ada beberapa hari, masih ada 3 pekan. Mudah-mudahan kita akan berubah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar bisa memanfaatkan pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Kaum muslimin, kaum muslimah, ikhwan dan akhwat, jamaah Masjid Riyadhus Shalihin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayang kepada kita semua. Yang pertama, Ramadan merubahku menjadi hamba Allah yang bertakwa. Sudah, sejak kapan kita menghafal ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita insyaallah sudah memahami apa arti dari ayat 183 dalam surat Al-Baqarah. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, ibadah siyam. Sebagaimana ibadah puasa tersebut telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Agar kalian apa, Pak? Agar kalian berubah menjadi apa? Orang-orang yang bertakwa. Tapi pertanyaannya jamaah, dan jawabannya silahkan, jawabannya berada dalam hati antum masing-masing. Sudahkah 7 hari yang kita lewati dari bulan Ramadan kita berubah menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa? Bagaimana kita benar-benar merasakan bahwasannya dengan puasa kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa? Baik. Biar enggak ngantuk ya, Pak. Apa makna takwa, Pak? Antum. Yang wajib hitam, Pak, ya. Antum. Apa makna takwa, Pak? Biar enggak ngantuk, Pak. Nah, baik. Hampir dari kita semua mengetahui makna ketakwaan. Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Taib jamaah, kita coba renungkan. Sudahkah ketika kita berpuasa di 7 hari bulan Ramadan sampai sekarang ini, sudahkah merubah diri kita menjadi orang-orang yang pertama dan bergegas ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita sebuah perintah? Sudahkah kita ketika melewati 7 hari di bulan Ramadan ini menjadi orang yang paling takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita belum menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu, maka ketahuilah jamaah, kita belum benar-benar berpuasa. Bukankah jamaah sekalian,
antum sekarang disediakan air atau makanan yang paling antum senangi. Apa Pak yang paling antum senangin Pak? Hah? Misalnya es buah atau gorengan misalnya. Antum kenapa nggak makan? Antum kenapa nggak makan? Kenapa nggak makan? Kenapa nggak minum? Atau ada yang mengatakan kepada antum, kalau antum makan, anak kasih 1 juta, antum berani nggak Pak? Ah, antum berani? Anak kasih 1 juta lah, mau nggak Pak? Siapa yang mau angkat tangannya? Hakon, anak kasih. Ada Pak di sini? Tapi makan sekarang. Tapi Pak, anak tanya, antum makan sama minum itu halal nggak? Hah? Makan dan minum halal nggak? Tapi kenapa antum nggak mau makan? Hah? Karena sedang? Taib, anak ganti challenge-nya. Antum makan minumnya di kamar mandi biar tidak ada orang yang melihat. Tetap anak kasih 1 juta, mau nggak? Mau nggak Pak? Tapi makan dan minumnya sekarang, kemudian antum bersembunyi. Ada Pak? Leh, di mana? Kalau bahasa aminnya leh. Kenapa? Nggak ada yang lihat. Jawabannya apa Pak? Hah? Jawabannya apa? Jawabannya apa Pak? Hah? Karena Allah Subhanahu wa taala melihat, itu makna takwa jemaah. Ini anak-anaknya bisa ditertibkan kok. Anak kalau sedang bisa diam dan mengikuti kajian pada umat untuk bisa mengkondisikan putra-putrinya yang di atas untuk bisa sejenak mendengarkan majelis ilmu ini. Ya, tolong bisa dikondisikan para panitia akhwat yang di luar juga sama. Tidak ada yang bermain ketika kalian sedang berlangsung, tolong panitia bisa mengkondisikan di anak-anak di luar. Ya, terima kasih. Anda lanjutkan jam. Ketika kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita dimanapun kita berada, saat tidak ada satupun orang yang melihat, dan kita menjauhi apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, padahal makan dan minum merupakan sebuah hal yang diperbolehkan, bukan sesuatu yang haram. Tapi kita tidak melakukannya karena kita sedang berpuasa dan Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Maka itu adalah makna takwa jemaah. Antum berada dalam kesendirian, tidak ada orang yang melihat, dan di depan antum ada sarana untuk melakukan kemaksiatan, atau antum berada di sebuah tempat yang tidak ada orang yang melihat, dan antum ingin melakukan kebaikan, maka antum melakukan dari kebaikan tersebut dan meninggalkan kemungkaran, maka ketahuilah antum sudah berubah keadaan antum menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di beberapa tempat ana sering mengulang perkataan ini. Kalau seandainya jumlah kaum muslimin 80%, taruhlah 80% sekarang, mereka semua dengan puasanya menjadi orang-orang yang bertakwa, apa tidak berkah Indonesia kita ini jemaah? Kita boleh bangga, benar nggak? Menjadi penduduk
muslim terus. Wallahi jamaah, kalau mereka benar-benar mengetahui tujuan kita diperintahkan untuk berpuasa, niscaya setelah Ramadan Allah akan turunkan keberkahan kepada negara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Walakin kadzdzabu fa akhadznahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya mereka beriman dan juga bertakwa, beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Jamaah, dunia ini milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik presiden kita. Jangan pernah mencela presiden kita telah menaikkan bahan bakar, telah menaikkan ini, telah menaikkan itu. Ya jamaah, dari dulu harga pasti akan naik. Tapi yang hilang dari kita apa? Keberkahan. Yang hilang dari kita keberkahan, jemaah. Orang kita mengetahui semua ya. Zaman Nabi SAW dan para sahabat itu lebih tidak sebaik keadaan kita, jemaah. Benar gak? Nabi SAW setelah hijrah tidak pernah dalam 3 hari berturut-turut baginda Nabi Muhammad SAW merasa kenyang dari gandum. Dan juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, marra hilal lam tugot fi matbakhin Nabi SAW. Atau kama qala Aisyah radhiyallahu taala anha, selama 3 bulan jemaah Nabi SAW tidak menyala dapurnya. Ada di sini jemaah yang 3 bulan pernah dapurnya tidak menyala sama sekali. Setahu ana insya Allah nggak ada. Tapi kenapa keadaan kita tidak sama dengan keadaan para sahabat Rasulullah SAW dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena yang hilang dari kehidupan kita keberkahan dan ketakwaan. Puasa sudah berapa kali kita melakukan. Ramadan sudah berapa kali kita menyambutnya dan berjumpa dengan. Sudahkah merubah hati kita? Sudahkah merubah kehidupan kita hingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa? Kalau belum jamaah, masih ada waktu. Masih ada sekitar 22 atau 23 hari lagi. Jadikan kesempatan Allah mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Hingga Allah Subhanahu wa taala datangkan keberkahan. Hingga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kasih sayang kepada kita semua. Dan yang terlebih apa jamaah? Allah berikan kepada kita surga. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat apa jemaah lil muttaqin. Bergegaslah kalian untuk mendapatkan ampunan dan juga surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi siapa? Bagi orang-orang yang bertakwa. Sudahkah ayat ini memotivasi kita untuk merubah
diri-diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa? Kalau belum, masih ada waktu, jam. Masih apa? Masih ada waktu. Yang kedua, Ramadan merubahku menjadi manusia yang dekat dengan Al-Quran. Yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjukku, yang membuatku menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa yang pernah menghitung jumlah Al-Quran di sini? Ada berapa, Pak? Banyak ya, Pak? Banyak gak Al-Quran? Jemaah, sebanyak Al-Quran ini, sudah berapa ayat yang mampu merubah kehidupan kita? Ini ana ambil juga faedah dari Al-Ustadz Baidawi hafizallahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Beliau mengatakan dalam sebuah kajian yang kata beliau, Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sama dengan Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Setuju nggak jemaah? Benar nggak? Ada yang ragu di sini jemaah? Al-Quran yang kita baca berbeda dengan apa yang dibaca oleh Nabi SAW dan para sahabat? Hah? Kalau ragu antum diragukan, Masya Allah. Al-Quran ini dari zaman ke zaman diriwayatkan secara mutawatir. Bahkan di zaman sekarang dicetak berjuta-juta, bahkan bermiliar-miliar cetakan. Yang uniknya jamaah, tidak ada satupun seseorang yang mampu merubah Al-Quran, tapi kalau seandainya dia mau merenungkan Al-Quran, Al-Quran akan merubah hidupnya. Benar gak jamaah? Kaum muslimin, kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu banyak ayat yang membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan air mata, yang membuat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menangis di waktu malam, dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in ketika membaca ayat, mereka benar-benar jatuh air mata, bahkan merubah kehidupan mereka. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, hadisnya sahih, wahai Aisyah, biarkan aku malam ini menghambakan diri kepada Tuhanku. Kalau istri-istri kita gimana, Pak? Apalagi Masya Allah yang punya beberapa istri. Oh, janganlah Mas, ini juga malam saya. Masa mau dipakai sesuatu yang lain? Tapi enggak. Apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? Aku senang. Apa yang membuat engkau senang, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam jamaah melaksanakan salat malam. Kalau di antara kita bilang ke istri, ngapain Pak malam-malam? Olahraga ya. Atau ketemu
kawannya ya Masya Allah ngobrol sana kemari sampai malam. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Beliau beribadah. Kemudian Aisyah tidak tidur jamaah. Aisyah radhiyallahu taala anha tidak tidur, ingin melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh suaminya malam itu. Ternyata apa? Beliau sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat, kemudian terdengar isak tangisnya. Sambil mengatakan, unzilat alayya fi hadhihi al-laila wailun liman lam yatadabbaraha wailun liman lam yatadabbaraha wailun liman lam yatadabbaraha. Diturunkan kepadaku beberapa ayat dan celaka, sungguh celaka orang-orang yang tidak mau mentadabburinya. Apa ayatnya jamaah? Siapa yang mau jawab? Pernah gak dengar hadisnya? Ini ada hadiahnya gak? Ada yang mau jawab jamaah? Ayat yang Nabi SAW bahkan mendoakan keburukan orang-orang yang membacanya akan tapi tidak mentadabburinya. Siapa yang pernah dengar hadisnya? Ya Rob, berapa orang di sini? Yaitu 10 ayat terakhir dari surat Ali Imran. Apa awalnya Pak? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad fastajaba lahum rabbuhum ila akhiril ayat. Hanya 10 ayat. Tapi membuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis terseduh-seduh ya, Pak. Hanya 10 ayat dapat merubah keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi berlinang air mata. Terus kapan kita jamaah ada kesadaran untuk mempelajari Al-Quran agar Al-Quran tersebut mampu merubah kehidupan kita jemaah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau seandainya Al-Quran itu kami turunkan kemana? Ke sebuah gunung. Dan kita tahu semua jamaah, gunung merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling kokoh, yang paling besar dan yang paling kuat. Dengarkan jamaah, ketika diturunkan Al-Quran kepada mereka, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, kalian akan melihat gunung itu yang tadinya kokoh akan hancur melebu dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa kita tidak pernah tersentuh dengan Al-Quran? Tapi kenapa kita
Nah, kenapa kita tidak bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk untuk merubah kehidupan kita? Gunung yang kokoh, gunung yang besar, yang kuat, itu hancur. Sebabkan Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya turunkan kepada gunung tersebut Al-Quran. Atau karena hati kita keras, karena hati kita banyak maksiat, karena hati kita tidak terbiasa dengan pesan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kita biasa membaca pesan di mana, Pak? Yang membuat hati kita keras. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan celaan kepada Bani Israel dalam surat Al-Baqarah. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha ma yahbitu min khasyatillah wallahu bighafilin amma ta'malu. Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan serta mengabarkan tentang orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 74. Kemudian hati-hati kalian menjadi keras setelah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian petunjuk. Fahiya kal hijarati, maka hati kalian seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Kenapa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena di antara batu itu keluar dari sisi-sisinya air yang membentuk sungai. Sekeras batu jamaah, itu ternyata bisa mengeluarkan air dari celahnya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, dan di antara batu ada yang terbelah, kemudian memancar dari batu tersebut air yang mengalir. Dan di antara batu Allah Subhanahu wa taala tampakkan dia melebur disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah hati kita berubah dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan Allah memberikan keutamaan dengan diturunkannya apa, Pak? Turunkan apa, Pak? Al-Quran sebagai petunjuk. Sejauh mana kita menghatamkan Al-Quran dan membacanya kemudian merenungkannya. Hingga bulan Ramadan momen untuk kita berubah agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Adalah salah seorang ulama, Fudail Ibnu Iyad, yang mungkin di antara antum pernah mendengar kisahnya. Kalau belum, maka kita simak. Beliau diberikan julukan min ubadil haramain, salah satu dari ahli ibadahnya dua kota suci. Jamaah sekalian, disebutkan dalam biografinya, walaupun diperselisihkan tentang sanadnya. Fudail bin Iyad sebelum menjadi ahli ibadah di dua kota suci, beliau adalah seorang perampok. Kalau bahasa sekarang, seorang pembegal.
Beliau rahimahullah ta'ala adalah salah seorang tabi'ut tabi'in yang bertemu dengan tabi'in, tidak bertemu dengan sahabat. Ketika masih menjadi seorang pembegal, bahkan disebutkan beliau adalah ketuanya dan ditakuti jamaah. Setiap orang yang mau berjalan di daerahnya itu ketakutan. Dia mencari dulu kabar, Fudail bin Iyad ada enggak malam hari ini? Kalau ada, kafilah berjalan. Kalau ada, kafilah tidak ada yang mau berjalan. Tapi kalau tidak ada, baru mereka berjalan. Karena ditakuti. Fudail bin Iyad suatu hari ingin merampok sebuah rumah jamaah. Ingin merampok sebuah saat menaiki rumah tersebut, Fudail bin Iyad mendengar penghuni rumah membaca sebuah ayat. Membaca satu ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Dalam surat Al-Hadid. Sebentar, ana nyontek dulu nomor ayatnya jamaah, ana enggak hafal nomor ayat. Al-Hadid ayat ke-16. Apa terjemahannya jamaah? Coba ambil Al-Quran terjemahan, siapa yang membaca kasih Pak? Siapa yang membaca? Hah? Ayat ke-16. Siapa yang membaca? Ada Al-Quran terjemahan enggak? Fadhal antum. Belum tibakan waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka, dan yang akan mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Mungkin di antara antum sudah pernah membaca ayat ini. Tapi berubah enggak di dalam hati antum ketika membaca ayat ini sebagaimana berubahnya Fudail bin Iyad? Ketika mendengar ayat ini dia mengatakan, "Bala ay Rabbi al-an." Wahai Rabbku, sekarang waktunya aku akan berubah ketika mendengar ayat ini. Ana ulangi terjemahan. Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati-hatinya dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika dia melihat kebenaran datang kepadanya. Dan janganlah seperti orang-orang yang datang kepadanya Alkitab sebelum kalian. Berlalu beberapa waktu, beberapa masa yang menjadikan hati mereka menjadi keras. Maka Fudail bin Iyad jamaah enggak jadi merampok, turun, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika teman-temannya menghampiri, "Wahai Fudail, mau kemana kamu?" Kata Fudail, "Aku hari ini bertaubat kepada Allah, dan aku akan menjadikan Masjidil Haram sebagai rumahku." Ayat yang didengar oleh Fudail bin Iyad sama dengan ayat yang didengar kita, sama. Tapi sudahkah merubah kehidupan kita? Sudahkah membuat kita teringat yang tadinya kita lupa? Sudahkah membuat hati kita menjadi lunak yang tadinya menjadi keras? Atau jamaah,
Mau 1 ayat, mau 10 ayat, mau 100 ayat, 1000 ayat dalam Al-Quran, tapi membuat hati kita tetap menjadi keras. Bahkan keras lebih daripada batu. Jadikan bulan Ramadan untuk kita sama-sama merubah hati kita agar kita bisa dekat dengan Al-Quran, agar kita bisa mengambil petunjuk dalam Al-Quran yang membuat kehidupan kita Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan kasih sayang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada orang-orang sebelum kita semua jamaah, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in, yang mampu menjadikan Al-Quran sebagai salah satu yang merubah kehidupan mereka. Satu lagi kisah jamaah, agar kita bisa mengambil pelajaran bagaimana mereka benar-benar lunak ketika mereka membaca Al-Quran. Ana ambil kisah lagi dari Fudail bin Iyad. Dari siapa? Fudail bin Iyad. Tapi setelah beliau bertaubat dan beliau menjadi salah satu imam di salah satu masjid. Dan ketika itu beliau sudah memiliki anak. Anaknya siapa? Ali ibn Fudail ibn Iyad. Beliau suatu hari membaca dalam sholatnya surat apa Pak? Surat At-Takatsur. Insyaallah seluruh jamaah di masjid ini sudah hafal At-Takatsur. Tapi sudahkah surat tersebut merubah hati kita? Merubah cara pandang kita dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala firman, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim. Maka di belakang anaknya itu tiba-tiba jatuh tersungkur jamaah. Terjemahkan kan Pak ayatnya, atau antum sudah insyaallah sudah hafal terjemahan? Alhaakumut takatsur, telah membinasakan kalian memperbanyak harta, telah membuat kalian lalai ketika kalian mengumpulkan harta, memperbanyak anak, berbanyak dari kemewahan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi atau sampai kalian berada di alam kubur. Kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, pasti kalian akan mengetahuinya. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak, pasti kalian akan mengetahuinya. Lau ta'lamuna ilmal yakin, kalau seandainya kalian mengetahuinya dengan ilmu yakin, ilmu yang menghadirkan keyakinan, pasti kalian akan melihat neraka jahim. Apa yang kita baca sama dengan apa yang dibaca oleh Fudail bin Iyad dan didengar oleh anaknya. Tapi apa yang mereka renungkan dan apa yang mereka coba tadaburkan berbeda dengan apa yang kita tadaburkan. Seolah-olah Ali bin Fudail itu melihat di depannya neraka jahim yang membuat beliau pingsan jemaah. Begitu juga ayahnya. Ayahnya tidak bisa melanjutkan untuk mengakhirkan surat tersebut. La tarawunnal jahim. Diulang terus la tarawunnal jahim, la tarawunnal jahim. Jemaah,
Sampai seperti itu mereka. Dengan Al-Quran mampu merubah hati-hati mereka yang tadinya hatinya keras, kasar. Maka bagaimana dengan kita? Coba jamaah, antum tidak hanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan ini, tapi antum juga hadir di majlis tafsir, atau antum membeli kitab yang berkaitan dengan tafsir Al-Quran, agar antum tahu apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala pesankan untuk kita, agar hati-hati kita menjadi lunak dengan Al-Quran, agar hati kita tersentuh dengan Al-Quran. Masalahnya kita malas jemaah, disuruh belajar bahasa Arab malas, nggak tahu manfaatnya, padahal manfaatnya sangat besar. Sebutkan Ali bin Fudail bin Iyad baru siuman di waktu Isya jemaah. Sudahkah Al-Quran merubah hati-hati kita? Atau kita membaca Al-Quran sebagaimana kita membaca sebuah info di media sosial, tidak ada penghayatan, motivasi untuk memperbanyak bekal. Atau kita menganggap Al-Quran hanya seperti novel, hanya seperti legenda yang tidak ada pengaruhnya di dalam hati kita. Yang ketiga jamaah, sampai jam berapa? 5:45. Mau buka pertanyaan atau satu lagi? Satu lagi. Baik. Ramadan merubah diriku menjadi seorang yang sabar. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kenapa puasa disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya dullani ala amalin laisa lahu mithluhu, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah amalan yang tidak ada tandingannya. Maka kata Nabi SAW, alaika bisyam fa innahu la mathila lahu, hendaknya engkau berpuasa karena puasa tidak ada yang mampu menandinginya. Kata Imam Ibnu Qayyim, di dalam puasa ada 3 bentuk kesabaran sekaligus. Siapa yang mau jawab? Yang jawab anak kasih hadiah. Siapa yang mau jawab? Dalam puasa ada 3 bentuk kesabaran sekaligus. Ayo Pak, ini gampang insya Allah. Manijib, insyaallah hadiahnya kitabnya Al-Ustaz Abu Fathi Yazid bin Abdul Qadir Jawas, hafizallahu taala wa wafaqah, semoga Allah menjaga beliau. Kita prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah. Ada? Fadhal Pak. Dalam apa? Dikit lagi Pak. Ada yang mau nambahkan? Tidak apa-apa lah. Waduh Pak. Nah. Dikit lagi. Ada satu yang kurang. Waduh. Barakallah. Ayo Wahid. Ketaatan. Yang kedua, apa yang dilarang. Yang ketiga, sabar atas cobaan dan musibah. Coba kita renungkan 3 sabar itu ada dalam puasa. Jemaah,
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dari ba'da subuh, terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, untuk kita tidak makan dan tidak minum dan juga tidak mendatangi istri. Orang-orang kafir itu merasa heran, kok bisa ada manusia yang mampu menahan dari makan dan minum dari mulai waktu fajar sampai terbenamnya matahari. Maka kita jawab, ada pada diri seorang muslim. Karena apa? Karena mereka mentaati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dari puasa. Itu satu. Yang kedua, kita tidak boleh makan dan minum sampai azan maghrib berkumandang. Berarti itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mendatangi hal-hal yang merusak puasa. Dan yang ketiga, kita bersabar dari lapar dan dahaga. Itu sebagai bentuk pelajaran kita untuk bersabar dari sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Jemaah, kalau seandainya sabar ada dalam 3 bentuk tersebut di dalam puasa, maka seharusnya setelah kita menyelesaikan bulan Ramadan, maka kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar. Saat Allah Subhanahu wa taala perintah untuk kita semua, kita bersabar untuk melakukannya. Saat Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk melakukan kemaksiatan, kita bersabar. Padahal hawa nafsu kita ingin melakukan. Dan ketika Allah mentakdirkan kepada kita sesuatu yang kita tidak inginkan, kita bersabar. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan dari kesabaran yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan di dalam kehidupan kita, yang takdirnya tersebut mungkin kita tidak ingin. Makanya apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang-orang yang bersabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan balasan, tidak ada apa-apa, tidak ada batasnya, disebabkan puasa mengandung 3 sabar sekaligus. Jika kesabaran belum membuat kita, jika puasa belum membuat kita menjadi orang-orang yang bersabar, jika bulan Ramadan selama 1 bulan penuh mencetak orang-orang yang bersabar di dalam 3 hal tersebut, mau di bulan apa jamaah kita berubah menjadi orang-orang yang bersabar? Apakah tidak cukup 1 bulan melatih diri kita menjadi orang-orang yang bersabar? Apa tidak cukup kita berpuasa selama 29 atau 30 hari membentuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar dalam 3 hal tersebut? Kalau belum jamaah, masih ada waktu. Masih ada 3 pekan, ana ulang sekali lagi, untuk Ramadan bisa merubahku, merubah kehidupanku, merubah keadaan sebelum datangnya bulan Ramadan dan setelah nanti bulan Ramadan meninggalkan kita, hingga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan mendatangkan ampunan bagi kita semua setelah kita beribadah, setelah kita berletih, setelah kita memaksimalkan di dalam pertemuan kita dengan bulan Ramadan. Hada wallahu taala alam.
Wa sallallahu wa barak wa an'am ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk ana dan untuk jamaah sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh doa-doa yang kita panjatkan di bulan Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ibadah kita di bulan Ramadan dari mulai hari pertama sampai nanti insyaallah di hari terakhir. Wassallallahu wa barak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayaknya enggak ada pertanyaan jemaah. Ada yang mau tanya enggak? Enggak ada insyaallah ya. Masih ada beberapa menit kita pergunakan untuk berdoa, karena di antara waktu ijabah adalah saat kita sedang berpuasa. Nah, cukupkan. Sallallahu alaihi wasallam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.